Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, di pertemuan ke-14 ini kita akan belajar mengenai sistem endokrin atau yang disebut juga dengan sistem hormon. Sistem endokrin ataupun hormon ini dijumpai pada semua golongan hewan, baik itu vertebrata maupun invertebrata. Sistem endokrin ataupun hormon dari sistem saraf ini dan secara bersama itu keduanya itu disebut dengan supersistem neuroendokrin yang bekerja sama secara kooperatif untuk menyelenggarakan fungsi kendali dan koordinasi pada tubuh hewan. Umumnya sistem endokrin ini bekerja untuk mengendalikan berbagai fungsi fisiologi tubuh antara lain aktivitas metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, regulasi osmotik, dan regulasi ionik. Kemudian sel-sel penyusun organ endokrin itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu sel neurosekretory. Ini adalah sel yang berbentuk seperti sel saraf dan fungsinya itu sebagai penghasil hormon. Contoh sel neurosekretory ialah sel saraf pada bagian otak, yaitu pada bagian hipotalamus. Sel tersebut ini memperhatikan fungsi endokrin sehingga dapat juga disebut sebagai sel neuroendokrin. Dan sesungguhnya semua sel dapat menghasilkan sekret disebut dengan sel sekretori. Oleh karena itu, sel saraf ini terdapat pada hipotalamus disebut dengan sel neurosekretori. Yang kedua ada sel endokrin sejati, disebut juga sel endokrin klasik, yaitu sel endokrin yang fungsinya itu sesungguhnya sebagai penghasil hormon, tidak memiliki bentuk seperti sel saraf. Kelenjar endokrin ini akan melepaskan hormon yang dihasilkannya secara langsung ke dalam darah, cairan tubuh, dan kelenjar endokrin sejati ini bisa ditemukan pada hewan yang mempunyai sistem sirkulasi, baik itu vertebrata maupun invertebrata. Hewan invertebrata yang sering menjadi objek studi sistem endokrin yaitu berupa insekta, krustasea, cephalopoda, dan moluska. Kelenjar endokrin ini dapat berupa sel tunggal ataupun berupa organ multisel. Fungsi sistem endokrin ataupun hormon secara umum itu yang pertama itu membedakan sistem saraf dan sistem reproduktif pada janin yang berkembang. Ini untuk menstimulasi urutan perkembangannya, mengkoordinasi sistem reproduktif, memelihara lingkungan internal optimal. 4 tujuan ataupun kegunaan dari sistem endokrin itu yang pertama itu untuk homeostasis, untuk pengaturan suhu tubuh, metabolisme aktivitas makhluk hidup, nutrisinya, kemudian juga keseimbangan asam basa. Yang kedua sebagai combating stress, yaitu efek perlawanan terhadap infeksi, trauma ataupun shock. Yang ketiga itu untuk pertumbuhan dan perkembangan, baik itu mengembangkan jumlah sel untuk ini semakin tumbuh ataupun mengembangkan ukuran selnya dari ukuran yang kecil menjadi besar menjadi organ. Dan yang keempat untuk reproduksi, untuk menghasilkan hormon seks pada laki-laki ataupun perempuan dan juga mengembangkan karakteristik organ kelamin primer dan sekunder baik laki-laki dan perempuan. Kelenjar endokrin ini yang pertama kelenjar pituitari, dikenal sebagai master of gland, raja dari semua kelenjar. Karena pituitari ini bisa mengontrol kelenjar endokrin lainnya. Sekresi hormon dari kelenjar pituitari ini dipengaruhi oleh faktor emosi dan perubahan iklim. Pituitari ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian anterior dan posterior. Yang A itu hipofisis anterior itu hormonnya itu ada hormon somatotropin, ini gunanya untuk pembelahan sel dan pertumbuhan. Yang kedua ada hormon tirotropin, ini untuk menghasilkan hormon tiroksin dan pengambilan unsur yodium. Yang ketiga ada hormon adrenokortikotropin, ini untuk merangsang kelenjar konseks membentuk hormon. Yang keempat ada hormon laktogenik, ini untuk sekresi ASI. Yang kelima ada hormon gonadotropin,
Linek PSA pada wanita untuk pemasangan folikel, pada pria pembentukan spermatogonium, kemudian ada LH pada wanita pembentukan korpus luteum, pada pria merangsang sel interstisial membentuk hormon testosteron. Kemudian ada hipofisis medula, ini fungsinya untuk membentuk hormon pengatur melanosit. Kedua ada kelenjar tiroid. Ini adalah salah satu dari kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar ini bisa ditemukan di leher dan fungsinya mengatur kecepatan tubuh untuk membakar energi yang masuk, kemudian membuat protein dan mengatur kesensitifan tubuh terhadap hormon lainnya. Kelenjar tiroid ini dapat distimulasi dan menjadi lebih besar oleh epospirteron. Kemudian fungsi tiroid ini akan diatur oleh hormon perangsang tiroid, hipofisis, di bawah kendali hormon pelepas tirotropin, hipotalamus melalui sistem umpan balik, hipofisis, hipotalamus. Faktor utama yang mempengaruhi laju sekresi TRH dan TSH adalah kadar hormon tiroid yang bersirkulasi dan laju metabolik. Kemudian yang ketiga ada kelenjar paratiroid. Ada dua jenis sel dalam kelenjar paratiroid. Ada sel utama yang menghasilkan hormon paratiroid dan fungsinya sebagai pengendali keseimbangan kalsium dan fosfor dalam tubuh melalui peningkatan kadar kalsium darah dan penurunan kadar fosfor darah, dan sel oksifilik yang merupakan tahap perkembangan dari sel Chief. Ada kelenjar timus, merupakan kelenjar yang bertanggung jawab dalam pertumbuhan manusia. Kelenjar timus ini dia itu akan sangat berpengaruh saat usia pertumbuhan dan fungsinya tentunya untuk pertumbuhan. Bila kekurangan kelenjar ini akan menyebabkan seseorang itu menjadi kerdil, dan bila kelebihan bisa menyebabkan seseorang menjadi lebih tinggi dari ukuran normal. Yang kelima ada adrenalin. Kelenjar adrenal ataupun kelenjar anak ginjal ataupun kelenjar suprarenal ini terletak di atas ginjal bagian kiri dan kanan. Bagian luar dari kelenjar adrenal ini berwarna kekuningan dan menghasilkan kortisol yang disebut dengan korteks, dan bagian medula menghasilkan adrenalin atau epinefrin dan non-adrenalin ataupun norepinefrin. Kelenjar adrenal ini beratnya itu sekitar 4 gram. Ini terdiri atas dua bagian yang berbeda, dan pada setiap ginjal ini terdapat satu kelenjar suprarenal dan dibagi atas dua bagian, yaitu bagian luar korteks dan bagian tengah medula. Medula adrenal ini berada di pusat. Bagian ini kira-kira 20% dari keseluruhan kelenjar adrenal. Ini berkaitan dengan sistem saraf simpatis dan tugasnya untuk menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin. Kemudian di korteks adrenal ini itu berada di luar dan fungsinya untuk menghasilkan hormon kortikosteroid dan androgen. Yang keenam ada kelenjar pankreas. Ini termasuk golongan kelenjar endokrin. Ada beberapa kelompok sel pada pankreas ini dikenal sebagai pulau Langerhans. Dan bagian ini tentunya sebagai kelenjar endokrin akan menghasilkan hormon insulin. Dan hormon insulin itu fungsinya untuk mengatur konsentrasi glukosa dalam darah agar kadar glukosa itu tidak selalu naik, sehingga seseorang tidak akan menderita penyakit diabetes. Dan kekurangan hormon ini bisa menyebabkan penyakit diabetes yang ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa dalam darah. Kemudian selain menghasilkan insulin, pankreas juga menghasilkan hormon glukagon yang kerjanya itu antagonis ataupun berlawanan dengan hormon insulin. Jadi kalau insulin itu untuk menurunkan kadar gula darah, sedangkan glukagon untuk menaikkan kadar glukosa darah, sehingga keberadaan kadar gula dalam tubuh itu seimbang. Yang ketujuh ada gonad. Kelenjar kelamin ataupun kelenjar gonad adalah kelenjar endokrin yang memproduksi dan mengeluarkan steroid yang mengatur pembangunan tubuh dan mengendalikan karakteristik seksual sekunder. Gonad adalah organ yang memproduksi sel kelamin. Pada pria, gonadnya adalah testis, dan pada wanita, gonadnya adalah ovarium. Secara umum, kelenjar kelamin ataupun kelenjar gonad pada laki-laki dan perempuan
itu berbeda, baik itu dari struktur fisiologinya, struktur bagian dalamnya, kandungan, dan jumlah hormon yang dikandungnya. Kemudian fisiologi hormon secara umum, sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan sekelompok susunan sel yang mempunyai susunan mikroskopis dan sangat sederhana. Kelompok ini terdiri dari deretan sel-sel lempengan ataupun gumpalan sel yang disokong oleh jaringan ikat halus yang banyak mengandung pembuluh kapiler. Kelenjar endokrin ini akan menghasilkan substansi kimia yang langsung dikeluarkan ke dalam pembuluh darah. Sekretnya itu yang disebut dengan hormon. Kemudian hormon yaitu pengantar transmitter kimiawi yang dilepas dari sel-sel khusus ke dalam aliran darah. Selanjutnya hormon tersebut akan dibawa ke sel target, responsive cell, tempat terjadinya efek hormon. Kemudian yang kedua ada klasifikasi hormon. Tergantung dari pandangan seseorang itu hormon ini diklasifikasikan ke dalam dua kelompok ataupun kelas, yaitu dari susunan atau struktur kimia alamiahnya, dan yang kedua dari segi fungsi atau kerjanya. Bila tilik-tilik dari struktur kimianya, maka hormon ini bisa dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama itu berdasarkan proteinnya. Hormon tumbuh ataupun growth hormone ini termasuk hormon protein yang terbesar dan dia itu mengandung 191 asam amino pada manusia. Jumlah asam amino pada hormon tumbuh itu bervariasi tergantung pada spesies. Kemudian hormon paratiroid itu punya sekitar 80 sampai 85 asam amino. Sedangkan insulin yang terdiri dari rantai A dan B itu mengandung asam amino sebanyak 49 sampai 52. Kemudian yang B ada peptida, yang termasuk peptida ini antaranya adalah beberapa hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus, yaitu TRF dalam bentuk tripeptida, vasopressin, dan oksitosin yang secara struktur kimianya ini termasuk oktapeptida. Hormon grelin ini mempunyai komponen asam amino sebanyak 17 buah. Hormon perangsang alfa melanosid itu mempunyai komponen asam amino sejumlah 13 buah, dan yang beta itu mengandung 18 ataupun 22 asam amino. Kemudian juga glukagon mempunyai komponen asam amino sebanyak 89 buah, asetonin 32 dan ACTH 39 buah. Kemudian yang C ada berdasarkan asam aminonya, yang termasuk kelompok ini adalah hormon-hormon amin yang berasal dari asam amino yang mengalami modifikasi. Di antara yang termasuk ke dalam hormon amin ini adalah epinefrin dan norepinefrin yang merupakan hasil modifikasi dari asam amino tirosin. Modifikasi dari asam amino triptofan ini akan menghasilkan serotonin dan melatonin. Hormon tirosin ini termasuk juga hormon amin sebagai asal ionisasi dan kondensasi dari dua molekul asam amino tirosin. Yang D ada steroid. Hormon steroid ini dihasilkan dari metabolisme dan proses konversi dari kolesterol yang mengandung 27 buah atom karbon. Hormon steroid ini larut dalam lemak dan dihasilkan oleh kelenjar adrenal, testis, ovarium, dan plasenta. Hormon itu diantaranya adalah estrogen, androgen, kortikoid, dan progesteron. Yang E asam lemak, hormon prostaglandin. Ini salah satunya hormon yang masuk kategori ini. Dihasilkan oleh beragam sel hewan yang merupakan biosintesis dari dua asam lemak, yaitu asam lemak arbenoid dan dihomogamma nukleoid. Kemudian klasifikasi hormon berdasarkan cara kerja mereka ataupun secara fungsional. Ada hormon perkembangan, development hormone, ini dimasukkan ke dalam kelompok ini karena hormon ini memegang peranan di dalam perkembangan dan pertumbuhan serta peranannya dalam biologi reproduksi, baik individu masih dalam kandungan maupun setelah berada di luar kandungan sampai dia itu mencapai usia remaja pada manusia ataupun kelamin dewasa pada hewan. Termasuk dalam kelompok ini adalah hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar gonad. Dan ada hormon metabolisme, konversi ataupun proses homeostasis juga.
Dalam tubuh ini diatur oleh beragam hormon, di antaranya glukokortikoid, glukagon, dan katekolamin. Sebaliknya insulin, somatomedin, dan non-suppressil insulin-like activity sila ini mempunyai efek yang berlawanan dengan glukokortikoid maupun dengan glukagon ataupun katekolamin. Hormon tumbuh dan tirosin ini peranannya itu di dalam metabolisme di samping peranan kedua macam hormon dalam proses pertumbuhan. Hormon androgen, estrogen, dan progesteron meskipun mempunyai peran utama dalam perkembangan individu ataupun hewan, ketiga macam hormon ini mempunyai peranan dalam proses metabolisme dan pertumbuhan. Kemudian ada hormon tropik. Di dalam proses evolusi dan perkembangan spesies sampai mencapai peringkat vertebrata, terbentuk suatu struktur dari organ tubuh yang mempunyai peranan yang khusus. Dalam pengaturan fungsi kelenjar endokrin, ini akan terbentuk sistem yang menghasilkan hormon yang merangsang kelenjar endokrin agar pada gilirannya kelenjar endokrin ini akan menghasilkan hormon pula. Hormon yang dihasilkan oleh struktur yang khusus ini yaitu hipofisa adalah hormon yang dikategorikan sebagai hormon tropik, dan hormon tersebut adalah hormon perangsang kelenjar tiroid, hormon perangsang folikel yang merangsang pertumbuhan folikel pada ovarium, dan proses spermatogenesis. Kemudian ada hormon penguning AH yang mengatur produksi progesteron pada hewan betina dan testosteron pada hewan jantan. Kemudian ada hormon adrenokortikotropik ACTH yang merangsang korteks kelenjar adrenal untuk menghasilkan hormon glukokortikoid dan hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. Kemudian pengaturan fungsi endokrin oleh otak, organ-organ endokrin secara konstan ini akan berinteraksi dengan sistem saraf pusat, dan otak itu akan mempengaruhi dan mengendalikan fungsi endokrin baik secara langsung dan tak langsung. Hormon-hormon yang berpengaruh besar terhadap fungsi sistem saraf pusat ini sebagai contoh, anjing betina yang sedang birahi akan meniru perilaku kawin anjing jantan, meski saat sinyal yang sama itu akan menimbulkan perilaku antagonis. Kenyataannya bahwa sinyal yang sama itu bisa mengakibatkan perilaku berbeda tergantung pada pengaruh hormonal yang bisa ditiru dengan menginjeksikan atau memasukkan hormon yang sesuai. Kemudian sistem kontrol hipotalamus. Hipotalamus ini terletak pada dasar otak, berdekatan dengan hipofisis, kelenjar pituitari, jadi terletak posterior kiasma optika. Dan hipotalamus ini merupakan tempat pengatur beberapa fungsi saraf, termasuk pengaturan temperatur tubuh dan pengaturan pemasukan minum dan makanan. Pengendalian suhu tubuh ini merupakan sistem feedback, dan perannya dalam pengaturan pemasukan makanan ini bisa ditunjukkan dengan merusak bagian tertentu pada bagian hipotalamus dengan stimulasi elektrik. Jika perusakannya itu pada lokasi yang tepat, maka hewan itu akan makan dalam jumlah yang besar dan tumbuh menjadi gemuk secara abnormal. Baik, itu ya, sekian saja pertemuan dari hari ini, 14 sistem endokrin, mata kuliah fisiologi hewan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin bertanya, silakan berkomentar di Google Classroom. Jika tidak, saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.